Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali dari timnas Indonesia. Nova Arianto jadi sorotan publik saat ini. Usai menukangi timnas U16 menggantikan posisi Bima Sakti, Nova pun disorot. Ada yang pro, ada yang kontra. Kenapa demikian? Sebab gaya melatih dan program latihan yang diberikan Nova Arianto pada pemain timnas U16 ini serupa dengan yang diajarkan Sintayong di timnas U23 dan timnas senior. Nova mewajibkan semua pemain U16 ini disiplin, mulai dari menyita HP tiap pemain yang artinya selama latihan pemain timnas U16 ini dilarang membawa HP, lalu juga membatasi jam luang pemain timnas yang artinya ada aturan pemain timnas U16 ini tak boleh begadang dan maksimal harus tidur itu jam 10 malam. Lalu juga soal makanan pun demikian, pemain timnas tak diizinkan membeli makanan di luar dan apa sanksinya? Jika pemain melanggar maka akan langsung dicoret oleh Nova. Banyak yang setuju dengan gaya melatih Nova Arianto sebab ini akan membuat pemain itu disiplin. Tapi ada juga yang nggak setuju sebab mengatakan mereka ini cuma anak-anak yang tengah senang-senangnya melihat dunia mereka atau menikmati dunia mereka. Silakan pendapat kalian, setuju apa enggak nih dengan program latihan Nova Arianto? Oke, kalian mungkin sudah sering banget mendengar jika Sintayong ini dianggap membunuh talenta lokal sebab jarang memakai talenta lokal dan lebih memilih pemain naturalisasi. Tapi coba kalian dengar dan lihat video ini. EPA-nya digelar baru kita rekrut seleksinya berbayar. Satu anak 300.000 belum ada jalan belakang gitu. Ada yang bayar 15 juta 20 juta. Jadi bisa kebayang dong pemain-pemain yang masuk itu bukan pemain-pemain yang kompeten sebenarnya tapi yang mampu bayar. Gimana? Apa yang kalian tangkap di video ini? Di sini Yusuf Kurniawan alias Yuke yang notabene bukan seorang pendukung Sintayong pun mengungkapkan fakta tentang talenta muda kita. Kenapa Indonesia ini sulit mendapatkan talenta lokal terbaik? Sebab yang lolos ke tim senior itu tak semuanya yang punya bakat atau skill, tapi kebanyakan yang lolos itu mereka yang bayar saja. Atau dengan kata lain, mereka yang lolos ke tim senior ini belum tentu berbakat, tapi mereka punya duit, akhirnya mereka pun direkrut oleh tim senior. Inilah salah satu alasan kenapa talenta lokal kita yang bagus justru jarang masuk ke tim-tim senior. Sebab bagi mereka yang orang tuanya pas-pasan, ya akan sulit sebab ada istilah harus bayar kalau mau dipilih. Makanya kita ini jangan selalu menyalahkan klub atau pelatih klub ya kalau ada pemain lokal nggak dipasang atau nggak dipakai sebab ya pelatih pun tahulah kualitas pemain. Kita ambil contoh Maldini Pali. Indra Syafri menemukan bakat Maldini Pali dan diambillah ke timnas U19. Tapi lantaran ekonomi Maldini ini yang pas-pasan, akhirnya apa? Hilang kan sekarang. Inilah realita Indonesia, bakat akan kalah dengan uang. Lalu apakah ini berlaku pada timnas? Iya tentu saja. Pemain kalau mau masuk ke timnas itu yang kami tahu loh ya, biasanya ngomong sama pihak klub kalau mereka ini pengen masuk ke timnas dan pemain itu harus bayar loh ke klub. Dan klub ini akhirnya nyogok orang PSSI biar ambil pemain tersebut. Padahal belum tentu pemain tersebut bagus. Lah, pertanyaannya kenapa pemain pengen banget masuk ke timnas? Sebab ketika seorang pemain masuk ke timnas, mereka akan mendapatkan harga yang lebih mahal. Di Transfermarkt harga mereka akan melonjak dan otomatis gaji mereka pun di klub akan naik drastis. Makanya para pemain ini rela ngebayar klub atau oknum-oknum tertentu untuk biar masuk ke timnas Indonesia. Dan inilah yang biasanya ditolak oleh Sintayong. Sintayong itu cuma ambil pemain yang memang dibutuhkan oleh dia, atau istilahnya pemain yang benar-benar pas buat dia. Tapi kami pun nggak menjamin dan nggak bilang loh ya
Kalau pemain yang ada di timnas saat ini itu nggak ada yang titipan, ya pasti ada lah. Dan kenapa Sintayong terpakai? Ya balik lagi pada tekanan dari pihak dalam PSSI itu sendiri. Udah ngerti kan sekarang kenapa disebut ada pemain titipan? Di Indonesia itu ada uang, lu pasti menang. Kita beralih ke berita klub. Dari Persebaya. Persebaya dikabarkan fix akan memulangkan Rizky Ridho musim depan dari Persija. Dan bukan cuma Ridho, tapi ada Hansa Muyama, Rahmat Irianto dari Persib, David Da Silva dari Persib, dan Ricky Kambuaya dari Dewa United. Dan yang lebih mengejutkan, Persebaya diisukan akan memulangkan Taisei Marukawa dari PSIS. Dan akan diduetkan lagi dengan Bruno Moreira yang baru aja diperpanjang kontrak 2 tahun loh oleh Persebaya. Bahkan disinyalir pemain-pemain yang sempat kabur di eranya Aji Santoso pun akan kembali lagi ke Persebaya seperti Koko Ari, Alta Bala, dan M. Supriyadi. Di samping itu ada nama Irfan Jaya, Osvaldo Hai, dan Wahyu Suboseto, serta Andik Firmansyah yang kabarnya selangkah lagi akan kembali ke Persebaya. Ya, kebenarannya kita akan lihat saja musim depan. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak mengaku rela melepas pemain ke timnas U23, tapi dengan syarat regulasi pemain U23 di setiap pertandingan tak berlaku jika pemain U23 dipanggil timnas. Sebab meskipun ini sudah berjalan di Liga 1 selama ini, tapi regulasi ini cuma berlaku jika ada 2 pemain U23 di klub itu yang diambil. Sementara jika cuma 1 yang diambil, klub harus tetap pakai pemain U23 di setiap pertandingan. Di Persib sendiri ada beberapa nama yang masuk dalam daftar Sintayong di Piala Asia U23, yakni Beckham Putra, Ferdiansyah, dan Kakang Rudianto. Hodak mengaku kenapa dirinya mau melepas pemain ke timnas, sebab dia pernah ada di posisi Sintayong saat melatih timnas U20 Malaysia. Kala itu Hodak pun kesulitan mendapatkan pemain di timnas Malaysia, sebab kala itu banyak klub yang nggak mau melepas pemainnya ke timnas, yang akhirnya kala itu timnas U20 Malaysia yang dilatih oleh Hodak pun hancur lebur sebab kekurangan pemain, dan Hodak tak mau kejadian itu menimpa timnas Indonesia. Di Eropa tidak mungkin tim-tim akan melepasnya karena tidak sesuai dengan jadwal FIFA. Tapi karena saya juga pernah bekerja di tim nasional Malaysia sebelumnya di U20, jadi saya tahu bagaimana di sini. Bagi saya tidak ada masalah selagi kita menemukan kesepakatan. Saya selalu siap membantu tim nasional. Saya mengerti bahwa untuk Indonesia ini penting, ujar Boyan Hodak. Maka kami akan membantu timnas U23. Saya bukan orang Indonesia, tapi saya bangga jika melihat tim nasional Indonesia ini sukses. Saya selalu senang jika melihat timnas Indonesia menang. Tapi ada satu hal yang harus disepakati. Ketika kami melepas pemain ke U23, PSSI harus memperbolehkan kami tidak memakai pemain U23 di liga. Dan saya pikir ini solusi yang adil, ujar Boyan Hodak. Nah, gimana tuh PSSI? Ini solusi yang bagus loh menurut kami. Klub lepas pemain U23, tapi klub pun harus dikasih kelonggaran dong, ya biar adil. Dari Persija Jakarta, Persija dikabarkan tengah menegosiasi dengan winger berusia 27 tahun asal Ghana Ibrahim Yakubu. Yakubu sebelumnya bermain di klub Biochun Rangers di Liga Hong Kong dan musim lalu sukses mencetak 15 gol dari 17 laga. Harga Yakubu sendiri langsung naik saat ditawar oleh Persija, yakni dari harga 4 miliar menjadi 6,95 miliar rupiah. Nah, kita akan lihat apakah Persija benar akan merekrut Yakubu atau justru batal. Sebab selain Persija, di Liga 1 sendiri ada sejumlah klub yang sudah menghubungi Yakubu atau mengincar Yakubu seperti Persita Tangerang dan Dewa United. Sementara kans atau kesempatan Persija untuk mendapatkan Matius Pato dan Matius Silva ini sulit sebab Persis Solo dan Bali United menawar kedua pemain ini dengan harga yang jauh lebih tinggi yang ditawarkan oleh Persija. Belum lagi ada Persib nih yang udah ancang-ancang mau ambil dua pemain ini andai David Da Silva benar-benar hengkang ke Persebaya musim depan.
Dari PSS Sleman, ini agak aneh sih buat kami. PSS dikabarkan tengah negosiasi dengan striker asal Liberia, Kepah Serman berusia 32 tahun, yang musim lalu main di Liga Malaysia bersama Sri Pahang FC dan mencetak 14 gol dan 7 assist musim lalu. Ini kan aneh, PSS Sleman terindikasi match fixing. Kalau PSSI nggak menghukum, ya percuma dong PSSI gembar-gembor bersihin sepak bola Indonesia dan membentuk yang namanya Satgas Anti Mafia Bola. Kalau yang nyata-nyata udah ditetapkan sebagai tersangka aja, PSSI nggak berani hukum. Ntar kalau dibilang PSSI bobrok, ngambek. Tapi faktanya ya kayak gitu ya. Kalau mau citra PSSI ini lebih baik ya buktiin dong. Bersihin semuanya tanpa pandang bulu. Halo Pak Erick Thohir, Bapak selalu lihat kan video kami ini? Kami tunggu konfirmasinya ya Pak. Kalau yang kami ucapkan ini salah ya buktikan dulu benar apa salah. Tapi kalau yang kami ucapkan ini jadi kenyataan, apa komentar Bapak? Dari Persita Tangerang, Persita resmi ajukan tawaran lagi pada Persib Bandung untuk bisa memboyong 3 pemain Persib, yaitu Adzikri Fadilah, Arsan Makarin, dan Febri Haryadi. Saat ini Persita ajukan pembelian, sebab untuk Arsan ini akan habis kontraknya, dan Adzikri cuma sampai akhir musim di Persib. Tapi untuk Febri, Persita cuma ingin meminjam, sebab belum yakin 100% Febri akan on fire lagi. Kenapa ya Persita ini tertarik banget pada para pemain Persib? Ya karena ada isu nih, jika musim depan Persita akan melepas pelatih Divaldo Alves dan kemungkinan akan menggantinya dengan Jajang Nurjaman. Tapi kembali kami pastikan jika soal Janur ini masih rumor loh ya. Tapi jika soal 3 pemain Persib yang diincar Persita Tangerang, kami pastikan udah resmi. Tapi kalau soal jadi atau enggak ya kami pun nggak tahu. Sebab di sepak bola itu semuanya bisa berubah. Dari PSIS Semarang, PSIS secara mengejutkan menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan bomber Persib Bandung David Da Silva. Dituliskan di harian Tribun Jatim, ketertarikan PSIS pada DDS ini didasari permintaan para Panser Biru yang bilang DDS ini selalu bisa mencetak gol ke gawang PSIS. Daripada dibobol terus sama DDS ya mending diambil saja. Toh PSIS juga sulit mendatangkan Kojo dan Pato. Uniknya PSIS ini menawarkan DDS ini untuk diduetin lagi loh sama Ciro Alves di PSIS. Atau istilahnya ada embel-embel lah. DDS, kalau lu mau ke PSIS, ntar kami ambilin juga Ciro deh buat lu. Jadi lu masih bisa duet sama Ciro di sini. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan kembali kami katakan, kami pribadi belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak PSIS. Apakah ini benar atau tidak? Ini baru sebatas rumor loh ya. Cuma apa yang kita bisa pelajari di sini? Di Persib, Boboto itu selalu ngehujat DDS. Cuma gara-gara dia ini nggak bisa nyetak gol. Tapi faktanya sejumlah klub justru berebut pengen mendapatkan DDS loh ya. Yang artinya pemain ini masih dianggap bomber maut loh. Kalau Persib melepas DDS dan Persib dapatkan penggantinya tapi nggak setajam DDS, nyesel nggak tuh? Kalau musim depan DDS out dan gacor di klub lain, nggak usah nyalahin manajemen lo ya. Jedotin aja tuh para fans kardusnya Persib yang udah bikin DDS nggak betah, ya nggak?